Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah kalian sudah siap untuk masuk di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang? Ya, saya sangat berharap bahwa anak-anak sudah siap atau sudah menyiapkan diri baik secara lahir maupun secara batin untuk menyiapkan diri bergabung bersama Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Ya, baik. Sebelum kita memulai materi kita terkait dengan Matsama pada tahun pelajaran 2021-2022, maka saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Bunyamin, SPD MSI, jabatan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Saya sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang putra yang sudah dewasa. Ini ya kenapa saya sampaikan, supaya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi wajib hukumnya kita memperkenalkan diri, apalagi kita baru pertama kali bertemu. Baik, materi kita yang pertama yaitu terkait dengan wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala ya. Berbicara tentang wawasan Wiyata Mandala berarti kita berbicara tentang bagaimana cara pandang kita. Pertanyaannya, cara pandang terhadap apa? Cara pandang terhadap sekolah, cara pandang terhadap lingkungan, cara pandang terhadap teman-teman yang ada di sekitar, cara pandang terhadap bangsa dan negara yang kita cintai. Ya. Sepadan dengan kata cara pandang ini yaitu tinjauan. Bagaimana kita meninjau terkait lingkungan sekolah, terkait teman, terkait keluarga, terkait bangsa dan negara. Ya. Sepadan dengan itu juga bahwa berbicara tentang wawasan Wiyata Mandala itu berbicara tentang konsep cara kita berpikir. Ya. Cara kita berpikir terhadap apa? Ya, terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, terhadap sekolah, terhadap Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang, terhadap teman, terhadap keluarga, terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka kalau ada ya berbicara tentang wawasan, berarti itu pasti ada kaitannya dengan wiyata. Wiyata itu dalam bahasa Jawa diartikan sebagai sebuah pengajaran atau pendidikan. Jadi bagaimana lingkungan atau kita melihat terkait dengan proses pembelajaran yang berada pada ya lingkungan sekitar kita, sekolah kita, ya, dan yang lebih besar adalah bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi tadi sudah kita berbicara tentang wawasan, sudah wiyata. Terus yang berikut mandala. Mandala itu berarti lingkaran, bundaran. Ya, dalam bentuk dan makna yang lebih luas yaitu lingkungan. Ya, jadi pandang kita itu tidak terlepas dari ya lingkungan. Ya. Bagaimana kita memandang lingkungan kita? Bagaimana kita memberikan tinjauan terhadap lingkungan yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu secara keseluruhan bahwa pengertian wawasan Wiyata Mandala itu adalah lingkungan di mana tempat kita melangsungkan proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar ini tidak hanya dapat kita lakukan di dalam ruang belajar, tetapi juga di lingkungan. Kita duduk di luar, ya, misalnya mata pelajaran biologi.
Gurunya membawa siswa-siswi keluar, mengamati tentang bagaimana sebatang pohon. Pohon itu ada ranting, ada daun, ada bunga, dan lain sebagainya, menjadi sebuah satu kesatuan yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi itu pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Nah, kalau kita kaitkan dengan Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang, nah ini tidak terlepas dari apa visi dan misi MAN Kota Kupang atau Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Visi yaitu cara pandang secara keseluruhan. Bagaimana kita memandang tentang MAN Kota Kupang ini? Apa kira-kira yang akan dicapai oleh Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang pada masa yang akan datang? Yaitu visinya itu adalah unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berlandaskan iman dan takwa, serta berwawasan adiwiyata. Nah, kenapa kata adiwiyata? Karena kita berusaha untuk proses yang kita lakukan itu untuk menjadi unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berlandaskan iman dan takwa, tetapi juga kita harus memiliki wawasan tentang lingkungan. Karena lingkungan itu tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Terus yang kedua, apa misinya? Misi ini tujuan yang akan dicapai dalam beberapa waktu saja, waktu singkat. Misalnya 1 tahun pelajaran, 1 semester, dan lain sebagainya. Itu misi. Misinya pertama, menumbuh kembangkan sikap amaliyah keagamaan Islam. Diharapkan siswa-siswi yang masuk di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang harus memiliki sikap dan amaliyah keagamaan. Jadi rajin sholatnya, rajin sedekahnya, memperhatikan teman-teman kalau ada yang susah. Dengan apa? Dengan cara mungkin memberikan bantuan, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan minat baca dan tulis. Nah, tidak pernah ada orang yang mau sekolah tetapi minat bacanya tidak ada. Nah, oleh karena itu, tujuan dalam waktu dekat bagaimana supaya siswa-siswi, terutama siswa-siswi baru ini yang dari berbagai macam pendidikan, ada yang dari SMP, ada yang dari MTS, ada yang pondok pesantren, dan lain sebagainya, kita satukan. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan minat dan baca tulis. Yang berikut adalah melaksanakan pembelajaran yang bimbingan secara efektif. Jadi diharapkan siswa-siswi yang mau bergabung di Madrasah Aliyah harus memiliki harus melaksanakan proses pembelajaran serta bimbingan. Jadi jangan takut dengan guru. Ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, ingin kamu persoalkan, kemukakan sama Bapak Ibu guru, jangan disimpan. Itu baru akan terjadi proses pembelajaran yang efektif. Kalau seandainya hanya guru yang memberikan saja ilmunya kepada kalian, tetapi kalian tidak ada umpan baliknya, maka proses itu tidak berjalan secara efektif. Tuh. Jadi jangan takut. Kalau mau melakukan proses penelitian, maka diharapkan dekati guru. Minat kamu apa? Matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa, agama. Dekati masing-masing guru yang mengampu mata pelajaran tersebut untuk meminta tambahan pembelajaran dan proses pembimbingan. Saya yakin dan percaya kok, saya punya guru-guru itu guru-guru yang mau, yang diajak untuk pembelajaran dan bimbingan tambahan kepada kalian. Terus yang berikut, misi yang paling menentukan adalah meningkatkan pencapaian rata-rata ujian madrasah berstandar nasional. Karena apa? Sekarang ini tidak ada itu ujian nasional. Tidak ada. Yang ada sekarang ini ujian madrasah atau ujian sekolah. Tapi standarnya standar nasional. Kenapa? Karena kisi-kisinya tetap diberikan oleh pusat. Walaupun pada tahun kemarin ini kisi-kisi kita modifikasi dari kisi-kisi yang sudah
diberikan sebelumnya. Nah, karena menjadi tanggung jawab sekolah yang akan menyusun soal, ya, meramu berdasarkan kisi tersebut menjadi soal. Tetapi soal itu tidak boleh biasa-biasa saja, tapi soal yang berstandar nasional. Terus sekarang ini soal HOTS, ya, High Order Thinking Skill. Jadi seperti itu. Yang berikut, mengembangkan kemampuan siswa dalam berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, kalau di sekolah umum hanya bahasa Inggris, tapi kalau di madrasah aliyah itu harus dengan bahasa Arab. Kita di sini ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, ada jurusan bahasa, dan ada jurusan agama. Jadi bahasa Arab itu penting karena kita sekolahnya ke sekolah madrasah aliyah, ya, bukan sekolah umum yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Sekolah kita sekolah umum, ya, sekolah khusus madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama. Yang berikut, membekali peserta didik dengan keterampilan kecakapan teknik dasar untuk bersaing di dunia kerja. Ini visi, ini baru. Karena apa? Madrasah aliyah itu, ya, madrasah yang bukan cuma reguler biasa, tetapi madrasah yang ada plus keterampilannya. Yaitu pertama keterampilan tata busana, yang kedua keterampilan teknik komputer jaringan. Nah, kedua keterampilan ini memberikan kemampuan dan keahlian yang sifatnya dasar untuk siswa-siswi atau kalian bisa, ya, nanti setelah tamat bersaing di dunia kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi madrasah aliyah itu bukan saja unggul dalam teknologi, tetapi madrasah aliyah itu unggul juga dalam iman dan takwa. Jadi slogannya itu madrasah hebat, madrasah bermartabat. Itu yang perlu kamu ketahui. Terus yang berikut, misi yang berikut adalah menciptakan lingkungan madrasah sebagai lokasi adiwiyata. Ya, kenapa saya katakan dari awal tadi? Kenapa harus berwawasan adiwiyata? Karena memang harus seperti itu. Ya, jadi proses pembelajaran itu tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas, tetapi juga bisa dilakukan di sekitar kita, di lingkungan. Di lingkungan mana? Lingkungan madrasah. Yang jelas seperti itu. Di lingkungan madrasah. Ya. Terus yang berikut, meningkatkan manajemen madrasah menjadi kompatibel. Jadi diharapkan, ya, pengelola madrasah harus betul-betul mampu mengolah madrasah, ya, dengan manajemen yang kompatibel, yang dapat dipertanggungjawabkan, yang bagus, yang bersih, ya. Jadi tidak ada, ya, korupsi. Jadi bebas korupsi. Bebas korupsi di sini bukan bebas korupsi, tapi bebas, ya, bersih dari korupsi. Jadi seperti itu. Nah, itu yang diharapkan. Itu kaitannya dengan visi dan misi Man Kota Kupang. Nah, visi dan misi Man Kota Kupang Anda harus paham. Jangan sampai kamu tidak paham. Jadi seperti itu. Yang berikut kita lanjutkan terkait dengan materi kita, yaitu wawasan wiyata mandala. Jadi seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa wawasan wiyata mandala itu adalah cara pandang sekolah, ya, sebagai sebuah lingkungan pendidikan yang di dalamnya berlangsung proses pembelajaran. Ya. Jadi hubungan antara siswa, hubungan antara guru, hubungan antara siswa dengan lingkungan, hubungan antara siswa dengan guru, hubungan antara siswa dengan tata usaha dan lain sebagainya, itu perlu diciptakan, ya, sebuah, ya, sesuatu yang harmonis, sehingga betul-betul, ya, proses yang terjadi di dalam lingkungan tersebut, ya, menjadi efektif dan baik. Nah, kaitan dengan adiwiyata ini ada beberapa hal yang perlu menjadi titik apa, ya, perlu dipahami, yaitu, ya, 7K. Yang pertama, ya, keamanan dan kenyamanan. Diharapkan siswa-siswi masuk madrasah aliyah harus merasa nyaman,
Oleh karena itu, bagaimana cara menciptakan rasa nyaman? Bekali diri dari rumah. Datang, niatkan bahwa saya datang ke madrasah Al-Ya ini untuk belajar. Sehingga apa? Selalu merasanya nyaman. Habis masuk di lingkungan, di pagar, masuk di dalam, ya kalau ada jadwal untuk sholat duha, ya sholat duha dulu, gitu. Mengaji dan lain sebagainya, hafal dan lain sebagainya, sehingga betul-betul Anda merasa nyaman. Terus yang berikut, yang kedua adalah kekeluargaan. Ya, kebetulan kita di Madrasah Al-Ya ini satu akidah, ya semuanya kita Muslim. Tetapi kalaupun ada misalnya di tempat lain, ya di beberapa daerah di NTT ini ada gurunya yang dari non Muslim, ya. Jadi itu harus diciptakan situasi kekeluargaan. Ya, jangan sampai kamu bukan ini dan lain sebagainya, akhirnya menimbulkan persoalan. Tetapi yang kita ciptakan itu adalah kekeluargaan. Suasana kekeluargaan gitu. Terus K yang ketiga itu adalah kedisiplinan, ya. Jadi sebenarnya masuk madrasah Al-Ya itu bagi seorang yang muslim itu sudah tidak asing lagi sebenarnya. Karena apa? Dalam Islam itu sudah diajarkan bagaimana kita disiplin. Disiplin yang paling pertama itu adalah disiplin menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita tidak sembarang-sembarang. Ya, subuh waktunya ada, duhur waktunya ada, asar waktunya ada, ya, maghrib waktunya ada, isya waktunya ada. Jadi kalau kita sudah tertata dengan membiasakan diri melaksanakan sholat 5 waktu, saya yakin dan percaya bahwa kedisiplinan itu sudah menjadi darah daging bagi siswa. Kecuali kalau seandainya di rumah kamu tidak pernah sholat. Kalau orang yang sudah pernah sholat, yang biasa sholat, saya yakin dan percaya datang ke Madrasah Al-Ya ini tidak akan terlambat. Karena dia habis sholat subuh, dia tidak mandi lagi, dia tidak tidur lagi, tetapi langsung menyiapkan diri untuk datang ke sekolah. Mandi, ya, berpakaian, sarapan, ya. Jam 5:30 dia sudah keluar dari rumah menuju ke sekolah. Karena apa? Kita jam 7, insya Allah di Madrasah Al-Ya itu ada sholat duha. Jadi pasti akan disiplin. Terus yang berikut adalah kerindangan. K yang keempat, rindang. Kita suasana rindang. Ya, alhamdulillah sebenarnya Madrasah Al-Ya ini cukup rindang. Karena kemarin badai seroja, maka semua tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kita itu berantakan, patah semua, sehingga kita harus potong, rapikan dan lain sebagainya, sehingga kelihatan gersang. Ya, terus yang berikut, K yang kelima adalah kebersihan. Wajib hukumnya, ya, karena kebersihan itu bagian dari iman. Ya, jadi dalam hadis itu kan sudah ada itu. Ya, jadi kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ya, jadi wajib bersih. Ya, jangan sampai datang sekolah tidak sisir, tidak setrika pakaian dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai seperti itu. Tidak sikat gigi, datang cepat-cepat aja langsung karena sudah terlambat bangun, buru-buru datang, akhirnya tidak bisa bersosialisasi dengan teman. Karena apa? Belum mandi. Ya, harus membiasakan diri, ya, bersih. Ya. Yang berikut, keindahan, indah. Ya, jadi harus rapi. Kalau sudah bersih, pasti indah. Ya. Dan yang terakhir itu adalah tertib. Kalau kita tertib, datang, ya, salim dengan guru. Jadi sekarang musim pandemi COVID-19, ingat anak-anak, salimnya tidak perlu harus bersentuhan atau dengan ini. Jadi atau cuman ucap Assalamualaikum Ustadz. Nah, itu sudah cukup. Tidak perlu harus berjabatan tangan. Kalau seandainya Anda berjabatan tangan, maka di kita punya lingkungan sekolah sudah ada tempat-tempat cuci tangan. Silakan cuci tangan. Ya, menggunakan air yang mengalir dengan sabun yang sudah ada dipersiapkan oleh sekolah. Jadi pakai sabun, cuci ke sela-sela jari dan lain sebagainya, ya. Setelah itu bilas baru, ya. Supaya apa? Kita terhindar dari virus, ya, COVID-19. Ya. Jadi seperti itu. Yang berikut, ya.
Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana sebenarnya peran dari anak-anak sekalian ya, kalau memilih masuk madrasah aliyah. Yang pertama sekali yang kamu harus lakukan adalah taat terhadap tertib, tata tertib yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Jadi di Wakamat kurikulum kesiswaan itu sudah menyiapkan tata tertib sekolah. Bagaimana kalau seandainya kamu melanggar itu dan lain sebagainya. Sudah ada, sudah disiapkan. Dan pemberlakuan tata tertib ini tanpa pengecualian. Begitu. Tapi jangan sampai kamu mengatakan bahwa wah kami tidak di ini, tapi gurunya bagaimana? Guru itu ada lain, dia punya tata tertib, ada aturan ASN-nya dia. Ya. Tapi kalau siswa ikuti aturan sekolah. Terus yang berikut, hormat dan taat kepada guru dan warga sekolah. Itu. Yang berikut lagi, hormat dan sopan kepada teman. Jangan sampai karena teman bahasanya tidak terukur. Ya, oleh karena itu bahasanya harus terukur. Supaya apa? Ya, ada pepatah mengatakan, ya, kepribadian seseorang itu dilihat dari cara berbahasanya. Kalau bahasanya baik, berarti bisa dibayangkan bahwa pribadinya baik. Kalau sering dia mengeluarkan bahasa-bahasa yang kotor, bisa dibayangkan bahwa kepribadiannya tidak bagus, gitu. Itu. Terus yang berikut, ya, harus mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ya, gitu. Dan yang paling penting, ingat anak-anak, adalah harus mampu menjaga nama baik madrasah atau sekolah dimanapun kamu berada. Ini yang paling penting. Ya, jadi itu ingat, ya, sekolah itu alma mater, ibu. Ya, oleh karena itu jaga nama baiknya. Kalau kamu dari rumah itu harus jaga nama baik orang tua, nama baik papa, nama baik ibu, nama baik kakak dan lain sebagainya. Jangan sampai kamu malu-maluin, gitu. Terus yang berikut, pertanyaan yang berikut, bagaimana peran masyarakat di sekitar kita? Ya, yang jelas pasti mereka harus mendukung, ya, apa yang saja yang dilakukan oleh sekolah dan apa-apa saja yang dilakukan sekolah untuk, ya, mencapai kemajuan dalam proses belajar mengajar. Memberi saran itu perlu, ya. Bagaimana caranya? Ya, supaya sekolah ini menjadi bagus. Ya, itu saran-saran yang positif, saran-saran istilah kerennya yang konstruktif, yang membangun. Jangan sampai saran-saran yang menghancurkan. Nah, kalau seandainya seperti itu berarti itu tidak bagus. Oleh karena itu, ya, yang jelas bahwa pihak madrasah, pihak sekolah welcome, terbuka terhadap warga atau lingkungan yang berada di sekitar madrasah. Jadi, sebagai akhir dari materi saya, anak-anak saya pesankan, yang pertama, ya, datang dari sekolah harus, ya, meminta restu dari orang tua. Ya, jabat tangannya, cium tangannya, ucapkan salam. Setelah itu, sampai di sekolah, pintu gerbang, ucapkan salam sama security. Kalau ada guru-guru yang berdiri di sekitar pintu gerbang, maka ucapkan salam terhadap guru-guru yang berada, ya, di pintu gerbang. Terus kemudian langsung masuk menuju ke tempat cuci tangan, ya, sesuai dengan standar, ya, protokol kesehatan kita. Jadi cuci tangan menggunakan sabun dan lain sebagainya. Ya, setelah itu masuk, ya, maka, ya, ucapkan salam kepada teman-teman dengan tidak boleh bersentuhan. Jadi kita, ya, di situasi seperti ini, ya, harus taat terhadap protokol kesehatan. Yang pertama, ya, cuci tangan, hindari, ya, berkumpul, ya, terus memakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya, ya, ikhtiar-ikhtiar ini sudah kita lakukan, yakin dan percaya bahwa kita akan terhindar dari musibah COVID-19.
Tetapi bukan cuma itu, ya kita juga harus mengkonsumsi ya makanan-makanan yang bernilai gizi yang mampu meningkatkan ya daya tahan tubuh atau imun kita. Dan yang terakhir yaitu kita harus senantiasa memohon kepada Allah dengan cara sholat supaya imun kita itu ya akan lebih bagus kalau dibarengi dengan iman kita kepada Allah. Mungkin itu saja anak-anak sekalian yang saya banggakan. Saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.